Pada bagian ini saya mau men-sharingkan di Yehezkiel 38 dan Yehezkiel 39. Satu perikop yang sama, yaitu tentang firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Berkat firman Tuhan yang saya dapatkan, yaitu di ayat yang keempat, pasal 38 ayat yang keempat. Di situ, aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semua berpedang di tangannya. Nah, ceritanya di dalam pasal 38 ini adalah ketika bangsa Yehuda, orang-orang Israel sudah kembali dari pembuangan. Mereka sudah menempati tanah Yerusalem kembali. Nah, tapi ternyata ada bangsa yang menyerangnya, yaitu Raja Agung dari negeri Mesek, yaitu Gog, menyerang Israel. Nah, tetapi di sini di ayat 4 ini dikatakan Tuhan, di mana maksudnya Tuhan ini dari perkataan di ayat 4 ini adalah Tuhan membuat Gog itu tidak berdaya. Yaitu makanya aku menarik engkau dengan mengenakan kelikir. Yaitu nubuatan dari Yehezkiel. Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat seperti itu. Yang dimana artinya Tuhan akan membuat Gog tidak berdaya. Kita tahu bahwa pasukan yang dibawa sama Gog itu sangat banyak sekali. Jadi meskipun Gog memimpin bala tentara yang kuat, Tuhan yang akan mengatur apa yang akan terjadi pada Gog. Kita akan melihat bahwa ujungnya, hasilnya, endingnya nanti akan mengalami kekalahan si Raja Gog ini, yang dimana artinya Israel akan mengalami kemenangan. Jadi kenapa bagi saya ayat ini penting gitu di dalam kehidupan saya, karena kita mau lihat sebelum kesusahan dimulai, Tuhan sudah memberitahu endingnya akan baik-baik aja. Di sini kita melihat akan kesetiaan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menuntun bangsa itu untuk keluar dari pembuangan dan terjadi serangan, Tuhan yang akan terus menolong, membentenginya, menjagainya. Seperti di pasal sebelum-sebelumnya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi di sini Tuhan tetap menyatakan kesetiaannya, dia melindungi bangsa Israel. Lalu kalau dalam kehidupan kita, banyak hal yang membuat duka cita itu banyak hal yang membuat sukacita kita bisa berubah menjadi duka cita. Contohnya yaitu dengan situasi yang tidak stabil. Mungkin kalau saat ini dengan adanya harga BBM yang naik gitu kan, terus apa-apa serba naik, mahal gitu, yang akhirnya membuat sukacita kita itu bisa surut, bisa turun gitu. Tapi harusnya kita bisa tetap bersukacita, walaupun situasinya tuh lagi nggak baik-baik gitu loh. Karena Tuhan sudah memberitahu sebelumnya, jangan khawatir. Harusnya kita bisa tetap sukacita. Nah, ketika Tuhan bilang jangan khawatir, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menopang, di situ harusnya kita percaya, sehingga kita akan tetap mengalami sukacita. Sama seperti Tuhan sudah menubuatkan bahwa bangsa orang-orang Raja Gog ini nih akan mengalami kekalahan. Seperti itu. Makanya kenapa di ayat ini penting, karena Tuhan sudah memberitahu terlebih dahulu. Jangan sampai kita di dalam menghadapi kehidupan ini, situasi nggak tahu nanti yang akan terjadi seperti apa. Mungkin situasi ada yang belum dapat pekerjaan atau yang nilainya mungkin menurun atau serba apapun itu, situasi yang nggak baik, keluarga berantakan. Tapi kita mau lihat bahwa Tuhan nggak pernah berubah 0,0001%. Dia tetap setia. Walaupun kita pernah ada kesalahan, tapi kita mau lihat ketika Tuhan menyatakan kesetiaannya. Seperti itu. Lalu di pasal selanjutnya yaitu 39 masih kelanjutan tentang Raja Gog ini, di mana di Yeskel 39 ini adalah benar-benar pemusnahan semua musuh-musuh suku Israel. Nah, aku terberkati di ayat yang ke-21.
Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan, dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Di sini aku mau menggarisbawahi di pasal 39 ayat 21 ini di kata kemuliaanku, kuasa kemuliaanku. Yang dalam arti kemuliaanku ini adalah kehadiran Tuhan. Karena adanya kehadiran Tuhan, maka orang Israel mengalami kemenangan. Poinnya yaitu karena kehadiran Tuhan. Nah, sama dalam kehidupan kita juga kita akan mengalami kemenangan ketika kita menerima Yesus Kristus atau beriman. Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 di situ dikatakan firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kita akan mengalami kemenangan yaitu ketika kita beriman kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu sendiri adalah telah menang gitu. Seperti itu. Nah, terus kenapa penting di dalam kehidupanku, kenapa ayat 21 di pasal 39 ini begitu penting, yaitu supaya setiap kita itu bisa percaya sama Yesus Kristus. Lalu dikatakan di situ, dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Nah, aku tadi merenung bahwa gimana setiap kita bisa mengenal Tuhan, atau mengetahui dan mengenal Tuhan secara benar, yaitu yang pertama yaitu melakukan proses sedikit demi sedikit, yaitu proses sedikit demi sedikitnya yaitu baca firman Tuhan dan doa. Dari baca firman Tuhan dan doa itu akan membuat kita mengenal Tuhan. Nah, dari kita mengenal Tuhan akan membuat kita bertobat, yang dimana artinya kita akan mengasihi Allah dan sesama. Seperti itu. Jadi di pasal 39 ini, karena adanya kehadiran Tuhan, maka kita mengalami kemenangan. Bangsa Israel mengalami kemenangan dari suku-suku yang menyerangnya. Begitupun dalam hidup kita juga akan mengalami kemenangan ketika kita menerima Yesus. Tapi kemenangannya bukan secara lahiriah atau secara di mana banyak seperti dunia pandang, seperti yang dunia kira. Kita banyak uang, kita sukses, kita dikenal, bukan seperti itu. Tapi kemenangan di mana dosa-dosa kita telah dihapuskan dan endingnya kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu, mari di dalam hidup kita ini kita harus terbuka, yaitu terbuka kepada Yesus Kristus dan tertutup kepada iblis. Di mana dimaksud terbuka kepada Yesus Kristus adalah ketika Yesus hadir di dalam hidup kita, kita juga harus menjadi musuh dunia, karena dunia adalah musuh Allah. Sama seperti Raja Gog ini menjadi musuhnya Allah gitu. Dan kita akan bisa mengalahkannya. Jadi seperti itu yang saya dapat. Dan akhirnya nanti juga kita sebagai orang-orang yang percaya beriman kepada Yesus Kristus akan mengalami kemenangan. Sekalipun saat ini kita mengalami penderitaan dunia. Jadi dari pasal 38 sampai 39 ini yaitu tentang kesetiaan Tuhan menolong orang Israel untuk setelah bebas dari pembuangan, yaitu Tuhan menyatakan kesetiaannya. Dari apapun rintangan yang dihadapi, Tuhan terus menolong. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Vinta. Mungkin langsung dilanjutkan sama Wenti ya. Wenti. Baik, terima kasih, Bang. Di sini saya akan sharing dari pasal 40 dan 41. Yang pertama dari pasal 40. Di sini pasal 40 ini
dari pasal 40 sampai 48 sebenarnya berbicara tentang penglihatan tentang zaman baru. Dan di sini pada Yehezkiel 40 ini berbicara tentang penglihatan ya tentang zaman baru. Di mana penglihatan tentang bait suci di sini dialami Yehezkiel pada tahun 573 sebelum Masehi. Di mana 25 tahun setelah pembuangan dirinya pembuangan dirinya dimulai, yaitu pada tahun 597 sebelum Masehi. Pada tahun 597 sebelum Masehi ini, Yehezkiel bertugas di Bait Suci Yerusalem ketika tentara Babel menyerang. Dan pada pasal 40 ini, penglihatan terakhir Yehezkiel ini menggambarkan secara terperinci pemulihan Bait Suci Yerusalem. Dan di sini yang saya baca gitu, tujuan penglihatan ini adalah untuk memberi semangat kepada bangsa itu gitu, bahwa kemuliaan Allah itu akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya. Dan untuk ayat yang saya ambil dari Yehezkiel 40 ayat 4 gitu. Orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh, dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu, sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu, beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Jadi, seperti yang tadi saya sudah bacakan gitu, tujuan penglihatannya itu untuk memberi semangat gitu, bahwasanya kemuliaan Allah ini akan dipulihkan gitu. Dan kemudian yang boleh saya pelajari gitu dari pasal 40 ini bisa dilihat pada ayat 5, di mana di situ setelah saya baca ada 3 penafsiran gitu, penafsiran utama tentang penglihatan bait suci Yehezkiel ini. Yang pertama, bahwasanya bait suci ini menggambarkan keadaan kekal yang dilukiskan dalam pasal Wahyu 21 ayat 1. Mungkin saya bisa membacakannya. Oh ya, Wahyu pasal 21 ayat 1 yang bunyinya, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Kemudian pada pasal 22 ayat 21 bisa dilihat bahwasanya kasih karunia Tuhan Yesus itu menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi dari sini dapat digambarkan bahwasanya keadaan kekal yang dilukiskan, yang digambarkan juga diberitahukan pada pasal 40 ayat 5 ini. Kemudian yang kedua itu bahwasanya bait suci ini melukiskan berkat-berkat kerajaan 1000 tahun. Dan yang ketiga, bait suci ini sungguhan yang akan didirikan pada masa kerajaan 1000 tahun. Kemudian yang saya dapat ada pokok-pokok ajaran yang terutama, yaitu yang pertama, bahwa pada suatu hari kehadiran dan kemuliaan Allah ini akan dikembalikan kepada umatnya untuk selama-lamanya. Itu bisa kita lihat pada Yehezkiel 43 ayat 7. Mungkin nanti bisa dibaca. Dan kemudian bahwasanya berkat Kristus ini akan mengalir sebagai aliran yang semakin dalam. Kemudian pada ayat kelima ini ada disebut tembok seluruh keliling bangunan, di mana tembok di sini menandai wilayah bait suci yang memisahkan dari bagian kota yang lain. Seperti orang percaya yang tubuhnya kini menjadi bait yang hidup dari Roh Kudus, itu bisa dibaca pada 1 Korintus 6 ayat 19, di mana kita harus menjaga agar diri kita tetap terpisah dari masyarakat yang berdosa di sekeliling mereka serta dikuduskan bagi Allah dan kepentingannya. Gitu. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa menjaga kekudusan itu gitu. Kemudian yang saya dapatkan juga pada Yehezkiel 40 ayat 38 sampai 39 ini. Pada ayat 38 ada disebut balai gerbang. Pada ayat 38 dan 39, balai gerbang 2 meja sebelah sini dan 2 meja sebelah sana. Di sini meja-meja yang disebut itu terbuat dari batu.
Dan di meja ini binatang-binatang yang akan dipersembahkan sebagai kurban dipersiapkan dan disembelih oleh para imam Israel. Kemudian pada ayat 39 ini sangat menarik buat saya setelah saya cari renungannya gitu. Di mana pada ayat 39 ini kan ada disebutkan korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah gitu. Di mana ketiga hal ini berbeda gitu. Bahwasanya korban bakaran ini disebut korban bakaran karena seluruh binatang korban ini dibakar di mezbah gitu. Dan tujuan utama korban ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dengan bau yang harum yang keluar dari asap kurban ini, yang kurban yang dibakar tadi. Itu bisa dibaca pada Imamat 1 ayat 1 sampai 17. Kemudian korban penghapus dosa. Korban ini bertujuan untuk memurnikan atau membersihkan seseorang yang secara sengaja telah berdosa dengan tidak menaati hukum Allah, atau yang secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Di mana barang-barang yang dipergunakan untuk korban ini berbeda untuk masing-masing orang atau seluruh umat gitu. Jadi setiap umat itu berbeda-beda. Dan itu bisa dibaca pada Imamat 4 ayat 1 sampai 5. Dan kemudian pada yang terakhir korban penebus salah gitu. Di sini berbicara tentang jenis kurban yang ini mirip dengan kurban untuk memohon pengampunan, kecuali bahwa orang yang berdosa itu harus membayar juga denda atas kerugian yang ditimbulkan. Dan ganti rugi itu mencakup biaya perbaikan dan penggantian barang yang rusak, ditambah 1/5 dari nilai barang itu. Mungkin saya lanjutkan langsung apa yang saya dapat dari pasal Yehezkiel 41. Saya dapatkan pada ayat 4. Ia mengukur panjang ruang dalam itu 20 hasta dan lebarnya 20 hasta sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, inilah tempat maha kudus. Di sini ruang dalam ini ruang dalam ini artinya ruang maha suci gitu. Nah, dihubungkan dari pasal 40 dan pasal 41 itu yang saya dapat adalah betapa Tuhan berfirman tentang bait suci gitu yang sangat detail gitu, sangat detail diberitahu di sini kan tentang ukuran-ukurannya gitu. Bahkan di sini menggunakan 4 persegi gitu. 4 persegi itu yang menunjukkan kesempurnaan gitu. Semua dijelaskan begitu detail dari pasal 40 sampai pasal 41. Jadi aku tarik ke kehidupan aku gitu. Bait suci aja Tuhan buat sedetail mungkin kayak gitu, dijelaskan sedetail mungkin ukurannya bagaimana kayak gitu. Dan aku tarik ke kehidupan aku di tengah kayak ya nggak lepas dari rasa khawatir gitu kan, khawatir akan masa depannya bagaimana kayak gitu. Sedangkan di sini mengingatkan gitu bahwasanya kita tidak perlu khawatir gitu. Tuhan udah merancangkan hidup kita gitu begitu detailnya gitu, ke depannya seperti apa hidup kita sudah dirancangkan Tuhan gitu. Dan mengingatkan saya pribadi gitu bahwasanya rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh harapan gitu. Jadi membaca pasal ini, pasal 40, 41 bahkan sudah sampai pada hari ini gitu, makin banyak yang diingatkan kayak gitu. Mungkin dulu udah pernah dijelaskan atau bahkan udah tahu gitu, tapi semakin diingatkan, jadi semakin sadar gitu, semakin tahu, oh iya ya, Tuhan itu sudah merancangkan hidup aku bagaimana ke depannya gitu. Sudah Tuhan itu yang lebih tahu detail aku bagaimana gitu. Dan di sini tentang yang intinya yang paling aku dapat adalah hidup kita itu nggak perlu terlalu dibawa khawatir gitu akan masa depan bagaimana kayak gitu. Mungkin saya masih pengalamannya masih lebih sedikit gitu dibandingkan Bapak Ibu atau Abang yang ada di Zoom ini gitu, tapi yang saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman, dari apa yang udah saya rasakan, boleh saya peroleh hingga saat ini, bahkan sudah bisa sudah membaca firman Tuhan gitu, semakin dikuatkan dan semakin diingatkan gitu. Jadi diingatkan juga semakin mengingatkan juga membaca firman itu nggak percuma gitu, tapi ada selalu
Tuhan sampaikan melalui Roh Kudusnya dalam diri kita gitu, akan apa yang sebaiknya seharusnya kita lakukan gitu. Jadi kenapa selalu mengingatkan saya gitu, kenapa harus selalu membaca Alkitab kayak gitu, supaya semakin lama, semakin rajin nanti baca Alkitab, semakin peka gitu akan suara Tuhan. Jadi apalagi saya gitu kan masih anak muda gitu, dan melihat keadaan anak-anak muda zaman sekarang masih sering gitu, dan mungkin dulu saya gitu masih sering menyalahkan Tuhan gitu. Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini gitu. Ternyata tidak kayak gitu. Tuhan sudah tahu begitu detail hidup saya, dan yang harus saya lakukan paling banyak adalah bersyukur gitu, bersyukur sama Tuhan atas hadirat Tuhan, dan terlebih atas kasih Tuhan gitu. Karena dari firman Tuhan yang dijelaskan dari kemarin gitu, kita ada hingga saat ini, nggak satupun karena kekuatan dan kemampuan kita gitu, atau bahkan kebaikan kita gitu, tapi semuanya itu hanya atas kasih karunia Tuhan yang begitu nyata yang boleh kita rasakan hingga saat ini. Itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Wenti. Mungkin bisa langsung dilanjutkan ke Pak Ferry ya. Ya, selamat malam, puji Tuhan. Malam hari ini ya, kita belajar dari Yeskiel pasal 38 sampai pasal 44 ya. Tadi sudah dijelaskan ya, Sinta dan Wenti ya. Terima kasih atas penjelasannya. Saya tambah sedikit ya tentang peperangan sama Raja Gog di tanah Magog. Peperangan. Jadi kitab Yeskiel itu susunannya mirip sekali sama kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu juga ada peperangan yang terakhir ya. Kemudian nanti bumi baru, langit baru terjadi. Di sini juga sama ya. Kemarin umat bangsa Israel dipulihkan oleh Roh Kudus. Mereka hatinya berubah dengan Roh Kudus. Kemudian 38 sampai 39 itu peperangan yang terakhir sama Raja Agung Gog di tanah Magog. Jadi Gog itu raja. Tapi raja dari mana? Dua bangsa di sini, Mesak dan Tubal. Jadi peperangan ini dimulai oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang membangkitkan mereka untuk berperang. Jadi peperangan yang terakhir ya, itu dimulai oleh Tuhan sendiri. Itu sangat penting ya. Karena sejarahnya sudah akan selesai. Titik yang terakhir. Nanti kitab Wahyu juga sama. Peperangan Harmagedon, dan peperangan Gog dan Magog. Peperangan Armageddon dan peperangan Magog itu bukan peperangan yang ya dua macam peperangan. Itu satu sama. Peperangan Magog, Armageddon itu sama. Jadi sebelum bumi baru dan langit baru, Tuhan menimbulkan peperangan ini. Itu sangat penting ya. Biar musuh-musuh semua dihancurkan. Jadi Magog ini negara mana? Jadi sekarang banyak orang itu mengasumsi ya, Magog ini mungkin Rusia atau negara tertentu, tapi itu salah tafsiran. Magog itu sama dengan Babel. Jadi itu karena bahasa aslinya ya, itu Magog itu bahasa aslinya Mem, Gimmel itu baca dari belakang itu menjadi Babel. Itu tafsiran yang menurut aku itu paling benar ya. Karena kemarin hukuman atas bangsa-bangsa ya, itu 7 bangsa. Tetapi tidak ada kerajaan Babel. Seperti kita-kita yang lainnya, semua ada hukuman atas bangsa-bangsa lain yang selalu mengancam bangsa Israel. Jadi di kitab Yeskiel tidak ada Babel. Sekarang 38 sampai 39 itu peperangan Raja Gog dan Magog, itu mereka persekutuannya 7 bangsa. Kalau baca di sini hitung semua itu 7 bangsa ya, 7 bangsa. Mesek, Tubal, Persia, Ethiopia, Put, Gomer, Beta, Komar,
Jadi itu 7 bangsa itu artinya apa? Kalau kemarin saya sharingnya, petanya. Jadi dari seluruh penjuru itu maksudnya. Karena lokasi mereka sebagian dari utara, sebagian dari selatan, itu barat, timur. Jadi akan datang semua itu 7 bangsa bersekutu datang untuk menghancurkan Israel. Tetapi peperangan ini ditimbul oleh Tuhan sendiri. Seperti 10 tulah ya, yang dimulai oleh Yahweh sendiri. Karena itu titik yang terakhir. Harus dihancurkan semuanya. Bukan mereka bergerak untuk berperang ya. Itu sangat penting. Jadi peperangan besar, kekuatan mereka besar, maka untuk membakar ya senjata-senjata mereka itu 7 tahun, 7 bulan. Kemudian mayam mereka itu dibersihkan, itu 7 tahun ya. Jadi itu peperangan yang terakhir. Kemudian hari ini baru berbicara tentang bait suci yang baru. Saya sharing PowerPoint sedikit ya, karena hari ini banyak gambar-gambar. Jadi hari ini kita sudah belajar ya, pasal 1 sampai 24 itu hukuman atas Yehuda. Bangsa Bileam pun dihukum karena mereka mengingkari janji sama Allah. Kemudian pasal 25 sampai 32 ya, dibuat tentang hukuman atas bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa lain. 7 bangsa. Di sini tidak ada kerajaan Babel ya. Kerajaan Babel biasanya itu pasalnya banyak. Kalau Yeremia, Yesaya, tapi di sini tidak ada. Jadi tadi kerajaan Babel itu di mana? Itu kerajaan Magog ya. Itu. Kemudian hukuman terjadi. Mengapa mereka dihukum ya? Karena mereka selalu mengancam ya bangsa Israel, dan juga karena mereka banyak berhala masuk ke Israel, sehingga mereka juga dihancur. Kemudian pasal 33 sampai 48 dibuat mengenai pemulihan. Jadi pasal 33 sampai 39 ya, itu pemulihan perjanji. Jadi mengadakan perjanjian baru sama umatnya. Dan peperangan yang terakhir itu artinya apa? Menyatakan kedaulatan Allah atas seluruh bangsa. Jadi melalui peperangan yang terakhir seperti akan terjadi di kitab Wahyu ya. Peperangan Armageddon dan peperangan Magog. Kemudian pasal 40 sampai 48. Jadi orangnya semuanya sudah dipulihkan, kedaulatan Allah sudah jelas dinyatakan, sehingga yang penting apa? Keselamatan sudah terjadi, sehingga mereka harus menyembah Allah. Untuk menyembah Allah perlu bait suci yang baru. Karena bait suci yang lama sudah dicemari oleh segala macam berhala. Seperti langit dan bumi baru ya. Langit baru, bumi baru. Mengapa butuh langit baru dan bumi baru? Karena langit lama, bumi lama itu semua dicemari oleh dosa. Maka sekarang untuk ibadah kepada Allah perlu bait suci yang baru. Kemudian di bait suci dan di tanahnya semua dipulihkan. Kemudian Allah hadir di sana. Jadi itu bagian hari ini yang terakhir ya. Lebih detail ya di sini ya. Pasal 33, 39 pemulihan perjanjian. Pasal 33, 34 gembala yang baru. Kemudian perlindungan tanah. Tanah ini sekarang kosong karena dihancur oleh kerajaan Babel. Sehingga Edom mau masuk menduduki tanah itu. Jadi ini tidak akan terjadi. Itu maksudnya ya. Kenapa? Karena tanah janji ini tidak boleh diambil oleh Edom atau negara yang lain. Tuhan tetap memelihara tanahnya. Karena tanah itu sangat penting. Karena sudah berjanji sama Abraham akan memberi tanah itu. Kemudian nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian yang terakhir umatnya dipulihkan. Kemudian kedaulatan Allah. Jadi itu pasal 33 sampai 39 itu sering disebut Injil kitab Yeskel. Itu betul-betul jelas tentang keselamatan umat Allah. Kemudian tadi ya, pasal 40 sampai 48 itu ibadahnya gimana? Itu bait suci yang baru. Kalau beribadah harus ada
aturannya, hukumnya, seperti kitab imamannya. Jadi membangun bait suci itu seperti zaman Daud, zaman Musa ya. Itu kitab Keluaran. Kitab Keluaran, kemudian hukuman baru pasal 43 sampai 46. Itu hukuman baru. Itu seperti kitab imaman ya, imaman. Bagaimana menyembah Allah dengan cara yang benar ya di bait suci. Itu kemudian kalau betul-betul menyembah Allah dengan cara yang benar, dengan kekudusan, sehingga ada berkatnya, pasal 47 sampai 48. Berkatnya itu dinyatakan melalui pembagian tanah. Kemudian Yahweh hadir di situ, Yahweh sama. Jadi itu berkatnya, berkatnya. Jadi itu kita bisa belajar. Kemudian di sini ada ukuran bait suci itu sangat menarik ya, sangat menarik. Karena bait suci Yeskel ini mungkin agak beda dengan bait suci sebelum-sebelumnya. Misalnya yang pertama ya, tabernakel Musa. Tabernakel Musa itu yang pertama, yang pertama. Kemudian ukurannya nggak begitu besar ya, 45 meter, 22 meter. Kemudian bait suci Salomo. Bait suci Salomo itu juga mungkin nggak begitu besar, 27 kali 9 meter. Tapi tingginya itu 3 tingkat ya. Tingginya 13 meter. Bait suci Zerubabel. Nanti mereka diizinnya untuk pulang ke Israel. Waktu itu Zerubabel dan Yesua ya membangun bait suci. Itu disebut bait suci Zerubabel. Itu juga kecil. Tetapi bait suci Yesreel itu 500 hasdat raja, 500 hasdat raja. Jadi saya sengaja menulis hasdat raja ya. Karena kita harus paham ya. Kemarin pasal 40 ayat 5. Di sini dikatakan ya. 5b, 5 ya. Lihat di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu. Dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Di sini 6 hasta, tetapi hasta ini setapak tangan lebih panjang daripada hasta biasa. Jadi untuk mengukur ya, untuk mengukur seorang yang muncul itu, seorang ini siapa kurang tahu ya. Mungkin tafsirannya banyak. Yesus Kristus sendiri juga bisa, atau seorang malaikat juga bisa. Jadi dia pakai tongkat pengukur itu ukurannya itu bukan 1 hasta. 1 hasta itu 45,6 cm. Tetapi untuk mengukur bait suci Yeskel itu 1 hasta raja, itu sering disebut. Lebih panjang. Panjangnya gimana? 7,2 cm lebih panjang. Itu 7,2 cm itu setapak tangan. Panjangnya itu setapak tangan lebih panjang. Karena zaman dulu itu pakai 2 macam pengukur ya. Untuk rakyat masyarakat biasa itu hasta. Tapi untuk istana atau untuk raja itu hasta raja. Seperti sikel juga sama ya. Sikel biasa, sikel raja juga. Itu khusus dipakai untuk raja. Sehingga di sini 400 hasta raja itu panjangnya 260, kira-kira 266 meter. 4 persegi ya, 4 persegi. Jadi begitu mulia maksudnya di sini. Pakai hasta raja. Begitu mulia, begitu besar. Kemudian nanti ya, kita belum baca nanti pasal 47 ya. Itu persembahan khusus ya, untuk Dewi dan Imam juga. Di sini juga lebih luas juga tanahnya. Khusus untuk suku Lewi dan Imam dan khusus kota Yerusalem. Itu 25.000 hasta. Jadi begitu luas. Jadi luasnya itu seperti nanti di kitab Wahyu pasal 21 ya. Tembok kota Yerusalem baru juga 144 hasta. Itu panjang sekali, panjang. Kemudian kota Yerusalem itu luasnya
4 persegi itu 12.000 ya. Stadia. Stadia itu, satu stadia itu sama dengan 200 meter. Stadia. Stadia itu sekarang menjadi stadion ya. Stadion. Jadi begitu luas. Semua ciri khasnya di sini 4 persegi. 4 persegi. Jadi ukurannya, kalau ini American football ya, itu lapangan ukurannya begini, ya tabernakel sama Musa itu kecil. Tapi Salomo lumayan besar. Nanti Jerubabel, di sini tidak ada Bait Suci Jerubabel ya. Jerubabel juga mungkin ya hampir sama dengan Bait Suci Salomo. Tapi Herodes itu lumayan besar, Herodes. Karena Herodes ini, Bait Suci Herodes ini bukan bangunan baru ya. Itu mereka renovasi dari Bait Suci Jerubabel. Dilakukan oleh Raja Herodes ya. Tapi ini 500 hasta, 500 hasta. Itu begitu besar, luas, 4 persegi, itu artinya yang begitu mulia, besar, sempurna. Sempurna. Seperti kota Yerusalem dan tembok kota Yerusalem baru. Jadi penglihatan Bait Suci Yeskel dalam pasal 43 ya, 40-43. Jadi ini sangat menarik juga, karena di mana Nabi Yeskel melihat penglihatan. Itu tertulis ya, tertulis. Yeskel 40 ayat 2. Dia sebenarnya sekarang tinggal di Babel, di luar negeri, tetapi dibawa ke Yerusalem. Kemudian di Yerusalem itu di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Jadi dia taruh di tempat itu. Jadi mengapa di gunung yang tinggi sekali? Karena sekarang Yeskel itu dibandingkan dengan Musa. Dan juga Rasul Yohanes juga sama. Kalau membaca Keluaran pasal 19 ya, waktu menerima ukuran tabernakel ya, zaman Musa itu dia menerima semuanya di atas Gunung Sinai, gunung yang tinggi. Kemudian Yeskel ini juga sekarang melihat penglihatan ukuran-ukuran Bait Suci ini mulai dari gunung yang tinggi. Nanti Rasul Paulus, bukan Rasul Yohanes ya, murid Yesus Kristus Yohanes itu, dia juga melihat langit dan bumi baru itu semua di atas gunung yang tinggi. Karena sangat mirip semuanya. Mirip. Jadi Yeskel itu keturunan imamnya. Keturunan imam, maka dia paham ukuran Bait Suci dalam penglihatannya. Karena dia memang keturunan seorang imam. Jadi makna Bait Suci itu di dalam perjanjian lama ya. Jadi banyak orang bingung, Bait Suci itu maksud apa untuk kita orang Kristen zaman sekarang? Karena di agama apapun, mungkin keyakinan apapun, di seluruh dunia, mungkin setiap agama, tidak ada seperti Bait Suci, bentuknya seperti ini, ada ya perantara, ya halaman depan, kemudian ruang suci, ruang maha suci, kemudian ada temboknya seperti ini, mungkin jarang ketemu Bait Suci bentuk seperti ini di agama lain. Jadi itu maksudnya apa? Bait Suci itu berasal dari ayat ini sangat penting, Ibrani pasal 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Pelayanan imam-imam zaman Musa, zaman perjanjian lama adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi itu artinya Bait Suci itu yang ada di surga. Di surga ada Bait Suci seperti ini. Jadi ini dinyatakan di bumi ini. Bentuknya ya seperti ini. Seperti ini. Jadi itu gambar apa yang ada di surga. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di surga. Tetapi Tuhan menyatakan Bait Suci di bumi ini dengan bentuk seperti ini. Jadi itu mulai dari mana? Mulai dari mana? Yang pertama dari Taman Eden. Taman Eden itu artinya apa? Taman Eden itu Bait Suci, tempat ibadah.
Bukan untuk mungkin Adam dan Hawa berpacarannya, tidak. Adam dan Hawa itu imam. Pekerjaan mereka menyembah Allah di Taman Eden. Jadi kalau begitu berkat dari Yahweh turun, kemudian mereka diberi kekuatannya untuk memerintah semua ciptaan yang ada di dalam Taman Eden, di luar Taman Eden. Itu Taman Eden itu apa ya? Asal itu gambar ya, bait suci. Tapi mereka berdosa, diusir keluar dari pintu timur. Pintu timur itu sangat penting ya, Kejadian pasal 3 ya. Kemudian nanti lebih jelas gambar bayangan dari apa yang ada di surga itu melalui tabernakel zaman Musa. Tabernakel, kemudian ini berkembang, ini pindah-pindah, tapi bait suci Salomo tidak pindah lagi. Kemudian berkembang lagi nanti bait suci Zerubabel, nanti bait suci Herdes. Jadi bait suci semuanya berbicara tentang Yesus Kristus, bernubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang. Jadi sekarang bait suci itu apa? Itu gerejanya, orang percaya. Itu bait suci. 1 Korintus 3 ayat 16 ya. Itu roh ada di dalam diri kita. Jadi tubuh kita itu bait suci. Bait suci yang ya pergi kemana-mana. Bukan suatu tempat. Jadi itu gereja. Itu bukan gedung gereja ya. Itu gereja, jemaat. Kemudian bait suci ini nanti sama dengan Yerusalem baru. Nanti ketika Yesus Kristus ya datang kedua kalinya. Jadi bait suci bentuknya seperti sangat mungkin menarik, sangat spesial ya. Tidak ada agama yang lain. Tetapi ini terus mungkin berpengaruh pada banyak budaya dan agama yang lain, sehingga di sini hampir semua agama suka membangun tempat ibadah. Jadi tidak ada agama yang hanya ibadah di lapangan. Tidak. Selalu itu mereka rindu membangun gedungnya. Karena ya semua itu berasal dari Taman Eden. Berkembang dari tabernakel Musa. Sehingga setiap agama suka membangun. Kemudian bait suci itu mirip dengan tubuh manusia. Tubuh manusia. Ya seperti ada di luar ada kulit. Kemudian di dalamnya ada jantung. Seperti ruang suci. Kemudian otaknya. Ruang maha suci. Mirip dengan bentuk rumah. Ya rumah manusia juga mirip dengan bait suci ini juga. Ada pintu, kemudian halaman di depan, kemudian ya bisa masuk, kemudian ada ruang biasa atau ruang tamu, kemudian yang paling dalam ruang maha suci. Nah, jadi ruang maha suci itu biasanya ya suami istri tidur kan. Ruang maha suci itu baru muncul ya, hidup. Itu tempat melahirkan anak itu. Itu semua itu mirip semua budayanya, agamanya. Karena semua mulai dari Taman Eden ini. Jadi apa yang ada di surga itu dinyatakan, kelihatan. Itu semua bernubuat tentang Yesus Kristus dan gerejanya. Kemudian ciri khas kitab bait suci Yeskiel ya. Yeskiel itu masuk pasal 40 ya. Dia masuk ke pintu timur, kemudian berkeliling terus ya. Berkeliling pintu utara, selatan, berkeliling, kemudian keluar dari pintu timur juga. Ukur semua alat dan kamar, ukurannya di dalam. Ukurannya di sini tadi ya, 500 hastad raja. Kemudian temboknya 6 hastad. Jadi temboknya itu kira-kira 3 meter ya. Itu begitu kuat itu. Itu tembok itu fungsinya memisahkan. Kemudian mesbah ada. Mesbah itu selalu ada di tengah bait suci. Nah, mesbah itu pusatnya. Kemudian ruang maha suci. Kemudian tangga. Tangga juga mungkin di dalam gambar quiet time bulan ini mungkin tingginya kurang jelas ya. Sebenarnya ini bait suci Yeskiel itu tadi gambar ini ya mungkin. Gambar ini tidak jelas tingginya seperti apa. Tetapi sebenarnya di sini ada tangganya. Tangganya 7 tangga. Kemudian di sini
pelantaran dalamnya. Itu di sini 8 tangga. Kemudian di depan altar masuk ruang suci ya, ruang dalam. Di dalam kitab Yeskiel itu ruang besar. Ruang besar itu 10 tangga. 10 tangga. Maka artinya ya semakin tinggi. Halaman luar, kemudian halaman dalam lebih tinggi, kemudian ruang suci itu lebih tinggi. Tangganya di sini ayat ya. Ayat di sini setiap ayat kalau saudara-saudara cari di sini jumlahnya 25. Maka kitab Mazmur pasal 120 sampai 134 itu berjudul nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu bangsa Israel mereka menuju ke Yerusalem untuk ibadah, untuk merayakan hari raya. Hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, hari raya Pondok Daud. 3 hari raya yang besar wajib datang laki-laki. Waktu itu mereka bernyanyi. Mazmur 120 ayat 20 sampai 134. Itu nyanyian ziarah. Jadi itu jumlahnya 25. Karena seperti tangga naik ke bait suci. Jadi pintu timur di sini dia masuk Yeskiel masuk melalui pintu gerbang timur, kemudian keluar dari pintu timur. Karena pintu timur itu pintu yang paling penting. Zaman dulu, zaman tabernakel ya, Musa juga hanya satu pintu zaman dulu ya. Karena pintu timur itu ada kaitan dengan kehidupan. Seperti matahari terbit dari timur. Jadi di sini salah satu ciri khasnya diwayukan hanya untuk memberitahukan kepada kaum Israel, bukan untuk dibangun. Di sini pasal 40 sampai pasal 43 ya, berbicara tentang bait suci Yeskiel, ukurannya, tapi tidak ada perintah untuk ayo bangunlah, tidak ada. Jadi tujuannya bukan untuk dibangun. Kalau bukan untuk dibangun, untuk apa? Mengukur semuanya. Mengukur. Itu maksudnya di sini menyatakannya ukuran besar dan juga banyak kamar untuk imam-imam, kemudian bangunan yang kokoh itu menimbulkannya, menyatakan anugerah Tuhan yang besar untuk memulihkan bangsa Israel, untuk memulihkan bait suci yang baru untuk Israel. Yang ukurannya belum pernah mereka melihat, ukuran sebesar ini. Jadi itu anugerah Tuhan ya, anugerah Tuhan. Jadi bukan hanya mungkin kita hanya melihat ukuran-ukurannya, tapi coba melihat hati Tuhan. Tuhan berbicara apa melalui bait suci yang begitu besar, yang kokoh, yang mega ini. Jadi itu salah satu pengharapan bagi bangsa Israel yang sekarang yang menyerah hidupnya, tidak ada harapan, hancur kehidupannya di luar negeri. Jadi ini membangkitkan pengharapan mereka. Jadi itu simbol tadi, simbol Yesus. Ya semua bait suci tabernakel itu dibuat tentang Yesus Kristus dan gerejanya nanti Yerusalem baru. Tapi kadang-kadang salah satu tafsirannya itu tafsirannya tadi mungkin kerajaan milenium. Nanti orang percaya memerintah bangsa selama 1000 tahun. Waktu itu bait suci Yeskiel akan dibangun, harus dibangun. Itu salah satu tafsirannya. Salah satu tafsiran. Tapi mungkin saya sendiri pribadi tidak setuju ya. Saya percaya tidak ada milenium. Jadi milenium itu 1000 tahun itu bukan betul-betul secara harfiah tafsirannya. Jadi masa tertentu itu sesudah Yesus naik ke surga, kemudian sebelum Yesus datang, itu semacam apa ya, kiasannya, masa tertentu, masa yang lumayan panjang, akan memerintah sebagai raja. Ya kita sekarang memerintah bangsa ini sebagai raja, bukan suatu nanti. Tapi salah tafsirannya ya. Kalau kerajaan milenium udah mulai bait suci yang ketiga, yaitu bait suci Yeskiel dibangun. Itu salah satu apa ya, ajaran dari beberapa gereja.
Kemudian hari ini saya pasal 42 sampai 43 ya. 43 itu berbicara tentang imam. Jadi jadi dia melihat halaman luar, kemudian dalam, kemudian sekarang di dalam dia melihat banyak kamar di dalam bait suci. Dia berkata begini ya, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan maha kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Jadi di dalam sekarang malaikat itu berkata kepada Yeskel. Sebenarnya mungkin pasal 40 sampai 43 ya. Itu malaikat itu tidak banyak berbicara. Tetapi sesuatu yang dia bicara itu sangat penting ya. Tidak banyak berbicara di sini ya. Inilah ruang maha kudus. Berbicara tentang ya beberapa yang penting. Inilah tempat maha kudus. Kemudian inilah meja yang ada di hadirat Tuhan. Itu tempat-tempat yang penting malaikat berbicara. Tidak berbicara banyak. Itu salah satunya bilik-bilik kamar-kamar di utara. Itu khusus untuk kamar khusus untuk imam. Jadi kamarnya banyak. Kemudian ini tempat kudus. Jadi intinya di sini harus menjaga kekudusan. Karena kemarin semua dihancur karena imam tidak menghargai kekudusan Allah di dalam bait suci. Sehingga sekarang mau menekankannya kekudusan, maha kudus. Tempat itu kudus. Kemudian ukuran-ukuran semua itu selesai. Kemudian malaikat itu keluar. Kemudian di luar itu ukurannya 500 hasta, lebarnya 500 hasta. Untuk memisahkan, di sini memisahkan itu penting ya. Karena kudus itu apa ya? Mungkin artinya ya memisahkan. Di luar, di dalam itu beda. Maka ada tembok. Ya selalu ada tembok ya, tembok batasannya. Seperti tubuh kita milik, ya batasannya itu kulit ya, kulit. Jadi harus menjaga kekudusan. Jadi banyak kamar-kamar di sini maksudnya pemulihan hidup imam. Karena imam ya, kemarin ya mereka tidak dihargai, tidak ada yang menyembah Tuhan, sehingga kehidupannya sulit, semua bubar, menyembah segala macam berhala. Tapi sekarang banyak kamar-kamar sudah disediakan. Pasti ibadahnya mungkin berjalan lancar kalau bait suci dipulihkan. Kemudian harus menjaga kekudusan, makanan, persembahan, ya pakaian. Ukuran 4 persegi di sini yang besar, pengharapan pemulihan yang sempurna untuk tawanan Israel di Babel. Kemudian 43 di sini ayat 4 sampai 5, sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelantaran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Jadi Kejadian pasal 3 ayat 24, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir melalui pintu di sebelah timur Taman Eden. Maka Kejadian pasal 3 sampai pasal 11 itu manusia selalu terus itu menjauhkan diri dari timur. Itu ceritanya. Kemarin Yeskiel pasal 11 ya. Tuhan meninggalkan bait suci di Yerusalem karena penuh dengan kenajisan, penuh dengan berhala. Lewat di pintu di sebelah timur kota. Pintu di sebelah timur. Jadi meninggalkan bait suci lewat pintu timur, kemudian kembali dengan pintu timur kemuliaannya. Jadi bait suci itu gedungnya pasal 40 sampai 42 ya. Gedungnya sudah jadi
Bukan hanya gedung saja. Bait suci yang paling penting bukan gedung yang bagus, yang mewah, yang besar, tidak. Tapi yang penting harus ada kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan harus memenuhi seluruh bait suci. Itu setiap zamannya, waktu bait suci dijadikan, itu terjadi. Misalnya, Keluaran pasal 40, kemah suci ya, tabernakel Musa dijadikan, pasal 40, ayat 34 sampai 35. Ya penuh dengan awan dan kemuliaan Tuhan. Waktu Raja Salomo membangun bait suci. Jadi 1 Raja 8 ayat 10. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi itu yang paling penting di dalam bait suci. Di dalam iman kita juga sama ya. Di dalam iman kita itu wajahnya ganteng, cantik, tapi ya tidak ada kemuliaan Tuhan di dalam hati kita. Itu sebenarnya bukan bait suci. Jadi kemuliaan Allah dipulihkan sehingga ini menjadi bait suci yang menyenangkan hati Tuhan, yang benar ya. Jadi kemuliaan Allah itu apa? Kemuliaan Allah itu kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 jelas di sini ya. Kemuliaan Allah itu apa? Kemuliaan Allah itu sebenarnya abstrak ya, artinya tidak begitu jelas. Tetapi tadi saya bilang ya, Yeskiel dan Yohanes itu kitabnya sangat mirip semuanya. Jadi Yohanes itu firman itu telah menjadi manusia. Firman di sini Yesus Kristus telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kemuliaan Allah itu bagaimana kita tahu? Dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Itu dinyatakan melalui anaknya, Yesus Kristus, yang diam di antara kita. Di sini diam itu sama dengan berkemah. Di antara seluruh bangsa Israel selalu kemahnya di tengah mereka. Kemah sucinya, zaman Musa. Jadi di dalam hati kita juga sama, ada kemuliaannya. Kemuliaan ada di dalam hati kita, itu artinya apa? Ada Yesus Kristus dan rohnya. Jadi Yesus Kristus sendiri itu kemuliaan Allah dan gambar Allah. Jadi Yesus berkata, Yohanes 2 ayat 21 ya. Itu tubuh Yesus Kristus sendiri itu bait suci. Nanti Wahyu pasal 21 ayat 22, di dalam kota Yerusalem baru, ya tidak ada bait suci. Karena Yesus sudah datang. Karena Yesus Kristus sendiri bait suci Allah, sehingga tidak usah membuat bait suci di kota Yerusalem baru. 43 ukuran-ukuran mezbah dan pentabisannya. Kemudian di sini bagian yang kedua ya, sudah gedungnya diukur semua, kemudian kemuliaan Allah sudah penuh di dalam bait suci. Kemudian pasal 43 ayat 12 sampai 46-24. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Jadi, ya setiap kata dari mulut dari malaikat ya, itu inilah ya. Jadi di sini inilah ketentuan mengenai bait suci. Jadi bait suci sudah jadi ya, yang baru. Kemudian kalau sudah jadi harus ibadah. Bagaimana cara ibadah di dalam bait suci itu? Cara ibadah atau aturan-aturan ibadah tertulis ya. Pasal 42, 43 sampai 46 itu ceritanya. Inilah ketentuan. Jadi hukumnya. Jadi persamaan kitab imaman tadi ya. Keluaran sudah selesai, kemah suci sudah dibangun, kemudian susunan kitab Musa ya, itu baru berbicara tentang kitab imaman. Maka sekarang pasal 43 sampai 46 itu isinya sama dengan kitab imaman. Mengapa menulis hukum ibadah lagi? Karena orang Israel sekarang dibuang ke Babel, sehingga orang Israel sudah melupakan ketentuan ibadah karena sudah ya 25 tahun berlalu. 25 tahun mereka tinggal di Babel, sehingga mereka semua lupa. Mungkin generasi yang tua sudah meninggal dunia, sehingga generasi yang berikutnya belum memahami aturan ibadah. Sehingga pasal 43 sampai 46
itu aturannya gimana. Jadi yang penting di sini aturan dimulai dengan mesbah. Karena untuk menyembah Allah di dalam bait suci zaman perjanjian lama ya, itu 3 unsur itu sangat penting, 3 unsur untuk menyembah Tuhan di bait suci. Harus ada mesbah, kemudian yang kedua harus ada korban, kemudian imam. Jadi 3 ini sangat penting, sehingga kitab Yeskiel pasal 43 sampai 46 itu semua berbicara tentang mesbah dan korban dan imam dan masyarakat juga ya. Intinya di sini ya kekudusan, harus menjaga kekudusan semuanya. Khususnya di sini yang pertama berbicara tentang mesbah. Sebenarnya di dalam bait suci Yeskiel itu alat-alat perangkat ibadah seperti zaman Musa, Salomo sebenarnya tidak ada, mungkin hanya beberapa saja. Tetapi mesbah itu tetap ada di tengah bait suci. Jadi itu artinya apa? Ibadah yang benar itu mesbah harus ada di pusat. Mesbah. Dalam ibadah kita semua berpusat pada mesbah itu. Mesbah itu artinya apa? Yaitu yang menyembelih hewan domba. Itu artinya apa? Darah Yesus Kristus. Ibadah untuk Kristen yang benar untuk menyembah Allah itu semua fokusnya kepada darah Yesus Kristus. Itu artinya. Sehingga ya bisa menjaga kekudusan karena Allah itu Maha Kudus. Allah Maha Kudus itu artinya apa? Yang pertama, Maha Kudus itu dipisahkan dengan semua ciptaan. Jauh berbeda. Kemudian Allah yang Maha Kudus itu dipisahkan segala dosa. Sedikit pun ada dosa atau debu, kekotoran, debu yang kecil pun ada, itu tidak kudus. Tidak kudus. Kalau begitu bagaimana kita bisa menjaga kekudusan kita? Tidak ada kemampuan di dalam diri kita untuk menunjukkan kekudusan. Jangan salah paham ya, aku bisa mungkin lebih kudus, membaca Alkitab lebih kudus, berdoa lebih kudus. Enggak bisa. Hanya oleh darah Yesus Kristus. Karena anugerahnya, pengorbanannya, kita bisa menjaga kekudusan, dianggap orang kudus. Jadi kekudusan Allah itu dinyatakan 3 halnya. Hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat, Allah yang Maha Kudus dinyatakan, dijelaskan. Kemudian dinyatakan melalui Yesus Kristus dan juga dinyatakan di dalam gerejanya. Kemudian yang terakhir, pintu gerbang timur tutup. Jadi tiba-tiba berbicara tentang pintu gerbang yang tertutup. Jadi seperti gambar sekarang, zaman sekarang ya. Zaman sekarang di Israel, kota Yerusalem ya, pintu seperti ini, 2 daun pintu itu sekarang tutup juga. Tapi di sini ada perintah ya, pintu gerbang ini harus tetap tutup. Jangan dibuka, jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Jadi 2 kali ya, harus tertutup. Jadi itu perintahnya. Itu perintah apa? Allah tidak akan meninggalkan bait suci ini. Immanuel tetap menyertai Israel. Itu janjinya. Tetapi ternyata mungkin secara nyata ya, sampai sekarang itu tutup. Katanya mungkin ini ditutup oleh orang Islam ya. Orang Islam, mereka mau menghalangi kedatangan Mesias. Sehingga abad ke-7 atau 8 katanya ditutup. Biar menghalangi kedatangan Mesias katanya. Orang Yahudi sampai sekarang mereka percaya kalau Mesias akan datang, pintu ini akan terbuka. Itu mungkin ya kerinduan mereka sampai sekarang. Tetapi di sini kecuali raja ya, kalau saudara-saudara membaca ini ayat 3 ya, raja bisa lewat pintu timur itu atau bisa makan di depan pintu timur itu. Mungkin itu tafsirannya agak sulit ya, agak sulit. Karena tiba-tiba berbicara tentang raja. Tapi menurut aku di sini raja di sini ayatnya berbunyi begini ya. Pasal 44 ayat 3. Hanya raja itu
oleh karena ia raja, boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Itu ayatnya agak sulit ya, ayat sulit. Tiba-tiba berbicara tentang Raja Israel, semacam privilege ya, bisa makan di pintu timur itu. Tetapi menurut aku di sini mungkin ada kaitan dengan kedatangan, ada nubuat ya, tentang kedatangan Mesias. Mesias saja bisa masuk atau melewati pintu timur itu. Kemudian yang terakhir petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Jadi tadi ya, korban, kemudian mesbah, imam. Jadi 3 hal ini harus itu kudus. Sehingga sekarang semua najis-najis, maka jabatannya, imam itu diberi kepada orang Lewi yang dari Bani Sadok. Jadi ya itulah ya, salah satu pemulihan. Jadi mengapa Bani Sadok? Bani Sadok. Sadok itu ya maaf ini keturunan Eliezer, Harun. Jadi Harun itu punya 4 anak, 2 anak Nadab dan Abihu itu dibunuh karena mereka salah mempersembahkan api. Kemudian anak yang ketiga itu Eliezer dan Itamar ya, Itamar. Sampai sekarang itu keturunan Itamar itu menjabat sebagai imam di Bait Suci, tapi mereka menyembah segala macam berhala, sehingga ini dialih kepada keturunan Eliezer, yaitu Sadok. Karena seperti zaman Daud dan Salomo. Jadi itu semacam pemulihannya. Imam besar, imam di Bait Suci itu keturunan Sadok itu menjadi imam besar. Seperti zaman Daud dan Salomo. Karena zaman Daud Salomo itu ya Bait Suci yang besar, yang mega itu dibangun, maka ya sampai sekarang mereka kerinduannya hidup seperti zaman Daud. Jadi itu semacam pemulihan untuk bangsa Israel. Jadi jabatan ini diberikan kepada Bani Zadok yang menolak menyembah berhala. Tapi zaman Yesus Kristus ya mereka berubah ini menjadi orang Saduki yang melawan Yesus. Jadi orang Lewi dari Bani Zadok itu mereka wajibnya pakaian linen, kemudian rambut itu tidak boleh panjang lebar, harus pendek, jangan minum anggur, kemudian pernikahan tidak boleh dengan janda, kemudian mengajar hukum Taurat, kemudian tidak boleh menyentuh ya mayat kecuali orang tua mereka, kemudian makanan juga harus menjaga kebersihan, kekudusan. Jadi di sini maksudnya di sini ya kekudusan imam, korban harus kudus, kemudian mesbah itu harus kudus, kemudian imam itu harus kudus. Jadi melalui firman Tuhan hari ini ya kita bisa belajar ya mungkin yang pertama melalui Bait Suci ya. Bait Suci Esri itu yang begitu besar, kuat itu kita menerapkannya pada gereja kita. Gereja kita sekarang mungkin kecil, mungkin tidak berdaya, tetapi Tuhan akan memulihkan gereja kita, menyatakan kemuliaan gereja kita, dan juga itu harapan juga untuk kita masa depan Yerusalem baru yang begitu mulia, yang besar. Jadi itu tempat tinggal kita. Jadi tetap berharap pada gereja kita dan Yerusalem baru. Yang kedua mungkin menjaga kekudusannya. Bait Suci itu yang paling penting itu kekudusan, menjaga kekudusan. Kita selalu itu berkompromi ya, berbuat dosa sedikit, mungkin yang mungkin mencari alasan tentang apa perbuatan kita, tapi jangan berkompromi. Kita tetap menjaga kekudusan dengan cara Yesus Kristus. Jadi menjaga kemurniannya, kesucian tubuh kita, pikiran kita, iman kita. Karena ya sudah Yesus Kristus berkorban ya di atas kayu salib. Jadi betul-betul ya berjuang untuk menjaga kekudusan kita, gereja kita. Itu saja dari saya. Ini bulan yang terakhir ya, mungkin bulan depan, bulan Oktober ya kita akan membaca kitab Daniel, kitab Hosea, dan kitab Amos ya. Tetap semangat. Jangan hanya ikut-ikut ya mendengar lewat Zoom ini saja, tapi saudara-saudara betul-betul
baca bersama-sama sehingga lebih banyak dimengerti ya. Terima kasih, sekian dari saya, Tuhan.